Panas ya, kayak konflik di Indo. Berita akhir-akhir ini bikin kita geleng-geleng kepala guys. Nah, sebut saja kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang menjerat Johnny G. Plate sebagai mantan Menkominfo. Ada juga Anang Ahmad Latif, GMS, YS, MA, dan IH. Mereka terbukti melakukan markup dan rekayasa proyek senilai triliunan rupiah. BPKP mencatat kerugian negara sekitar 8,3 triliun dari anggaran 28,3 triliun. Johnny Plate divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar. Sementara terdakwa lain juga diproses hukum. Korupsi sebenarnya punya artian yang luas, tapi secara formal korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum, terus merugikan negara atau merampas hak orang lain. Bentuknya ada banyak, mulai dari suap nih, ngasih uang atau hadiah ke orang lain dengan tujuan agar keputusan berpihak kepada kita. Terus ada juga gratifikasi, ngasih sesuatu hal yang nggak wajar karena jabatan. Ini contohnya kayak ngasih thank you gift yang nilainya bisa ratusan juta. Dan juga ada nepotisme, ngasih jabatan ke teman atau keluarga walaupun nggak kompeten. Singkatnya, korupsi itu adalah maling hak orang banyak dengan cara rapi dan juga resmi. Jadi bukan cuma maling di pasar doang yang salah, maling berdasi juga sama aja ya. Bedanya yang satu masuk berita kriminal, yang satunya lagi bisa jalan-jalan dulu sebelum ditahan. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya termuat dalam program Asta Cita nomor 7 dari pemerintahan Prabowo Gibran. Fokus pada reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Dengan salah satu poin terpenting adalah pemberantasan korupsi. Pemerintah berkomitmen memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan agar benar-benar independen dan bebas intervensi politik. KPK akan dijadikan Center of Excellency, bukan hanya menindak, tapi juga mengedukasi generasi muda lewat pendidikan anti korupsi sejak dini. Intinya, Asta Cita 7 ini ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan adil. Karena korupsi bukan cuma merugikan negara, tapi juga mengancam masa depan masyarakat Indonesia. Kalau kalian ngira kasus korupsi itu cuma kejadian di pusat, main lo kurang jauh. Karena korupsi juga terjadi di daerah kita di Nusa Tenggara Barat. Ya, sebut saja kasus korupsi shelter tsunami. Di tanggal 4 Juni 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram menjatuhkan vonis sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK kepada 2 terdakwa, Apriyaleli Nirmala selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dari Kementerian PUPR dan Agus Herijanto sebagai kepala proyek dari PT Waskita Karya. Apriyaleli Nirmala dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Sementara Agus Herijanto dihukum 7,5 tahun penjara dan denda atas perbuatan korupsi pembangunan shelter tsunami di Lombok Utara yang merugikan negara sekitar 18,4 miliar. Jujur ya, kasus-kasus korupsi kayak gini tuh udah banyak kejadiannya. Mulai dari bansos, sekolah, sampai jalan, itu udah bocor, kayak ember bolong. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau dibodoh-bodohin kayak gini atau pengen belajar biar sadar dan juga paham? Contoh korupsi di sekitar kita sebenarnya ada banyak. Dan beberapa di antaranya misalnya nitip absen kuliah. Ayo ngaku, siapa yang di sini sering nitip absen kuliah? Nah, selain itu juga ada nih, pakai uang kas organisasi untuk belanja dulu dan digantinya nanti. Terus selain itu ada juga nih dosen atau guru yang sering jual buku wajib untuk dibeli siswa atau mahasiswa. Faktanya, menurut Badan Pusat Statistik tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi di tahun 2024 ini mengalami penurunan. Skornya di tahun 2023 3,92, sedangkan di 2024 skornya 3,85. Artinya apa? Artinya masyarakat kita kesadarannya itu menurun tentang anti korupsi ini. Makanya itu pentingnya adanya literasi korupsi, biar kita nggak terus-terusan ditipu dengan gaya-gaya yang berbeda. Rasanya kurang lengkap ya, karena kita udah bahas panjang lebar tentang korupsi tapi nggak ada solusinya. Jadi yuk kita bahas tentang solusi dari sisi masyarakat dan juga pemerintah tentunya. Dari sisi masyarakat, kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu dong. Stop normalisasi pungli, stop ada mental, yang penting ada untungnya. Dan kalau misalkan uang kas untuk beli spidol harga 15.000 ditulis 25.000, itu juga masih kehitung korupsi. Jadi korupsi itu nggak muncul tiba-tiba, tapi muncul dari kebiasaan kecil yang kita anggap sepele.
Kalau serius pengen berantas korupsi, perkuat sistem pengawasan. Terus buka akses data anggaran ke publik, biar kita bisa ngawasin juga. Selain itu, stop budaya asal balikin duit, kasus selesai. Karena kalau hukum bisa dinego kayak diskon toko online, ya jangan salahkan rakyat kalau pada akhirnya kita kehilangan kepercayaan. Karena krisis kepercayaan itu lebih bahaya loh dari krisis ekonomi. Segitu dulu video kali ini. Terima kasih karena kamu udah nonton sampai sejauh ini. Sampai jumpa di konten menarik lainnya. Dan aku Ganis pamit undur diri. Bye-bye.